Gila, aku ubah tablet Android sejutaan jadi laptop mini yang enak dibawa kerja kemana-mana. Edan. Halo guys, selamat datang kembali di channel Hilmi Graphic. Yo, gimana liburan kalian 17 Agustusan nih? Ya, saya sih kebetulan di rumah saja ya. Oh ya, dan di video kali ini kita akan mengubah nih tablet Android kita menjadi laptop mini yang bisa dibawa kemana-mana nih, dengan menginstal Linux di dalamnya. Jadi di sini kita bisa mengerjakan berbagai kerjaan ya, dari mulai Office, dan ini tuh Office-nya udah 90% mirip Microsoft Office ya. Jadi kalian udah bisa ngerjain Word, PPT, dan Excel di tablet Android sekarang. Dan ya di sini kita akan menggunakan aplikasi Tiny Computer yang sekarang udah berubah namanya menjadi Linux Tiny Container. Dan di versi terbaru kali ini banyak banget pembahasan yang cukup menarik nih untuk dibahas, karena banyak update-update yang cukup mengejutkan. Mulai dari sekarang USB sudah support ya, dan SD card sudah support, terus kita sudah bisa print langsung juga. Ini bisa diinstal di berbagai tab ya, mulai dari tab Xiaomi, Samsung, Intel, dan ya saya mohon tidak ada yang bertanya lagi di komentar, karena untuk minimal instalasinya kalian bisa menggunakan Android 9 kalau versi terbaru juga sama sepertinya, minimal pakai Android 9. Dan ya berhubung ini Redmi Pad 2 ya, keluaran terbaru yang sudah memakai Android 16, jadi ya kita menginstalnya akan sangat gampang ya, beda dengan yang masih pakai Android 11, 12 itu cara instalnya sih ribet ya. Dan untuk cara instalasi saya sudah pernah buat videonya di beberapa video sebelumnya. Dan khusus untuk Huawei juga sama seperti Android 12 dan 13, itu akan sangat ribet dan membutuhkan PC atau komputer ya untuk bantuan instalasinya. Dan ya saya buka jasanya, cuma kalau via remote itu sangat susah ya, dan agak ribet sebenarnya kalau via remote. Tapi kalau kalian yang lokasinya dekat saya sih, di sekitaran Bekasi, kalian bisa datang langsung aja. Di sini sih saya akan kerjain langsung ya untuk instalasinya. Dan untuk Huawei itu kemungkinan berhasil instalasinya itu 50-50 ya, ada yang bisa ada yang enggak. Kadang device-nya sama nih, tapi pas diinstal itu enggak berhasil. Jadi untuk Huawei ini agak gambling. Oke, dan terima kasih kepada saudara Usman yang sudah berdonasi sebanyak Rp5.000 untuk progres pembuatan studio. Dan saya sih berencana untuk membuat studio dengan target ya belum ada ya, karena saya belum pernah membuat studio, jadi saya tidak tahu berapa biayanya. Tapi di sini saya berencana membuat di sini ya, biar tidak chaos aja, biar lebih proper, dan saya lebih semangat untuk sharing ilmu-ilmu lainnya. Dan bagi yang ingin dukung channel ini, boleh donasi seikhlasnya, Rp1.000 pun tidak apa-apa lewat Saweria. Linknya ini atau di deskripsi video. Dananya untuk progres pembuatan studio channel ini. Dan untuk para pendonasinya, nanti akan saya catat namanya sebagai bentuk terima kasih. Atau kalian bisa langsung lewat super thanks di video ini. Terima kasih. Oke, pertama-tama kalian bisa menggunakan mouse ya atau keyboard. Nah, di sini saya menggunakan mouse Bluetooth Quinton. Saya hubungkan dulu ya. Cukup gampang, tinggal buka Bluetooth dan nyalain, dan langsung terhubung. Untuk produknya saya cantumin di deskripsi. Nah, untuk keyboard saya tidak menggunakan ya sekarang di video ini, karena bisa dilihat ya tempatnya. Saya taruh di atas PC, jadi tidak ada space untuk naruh keyboard. Ya, langsung aja kita buka setelan dan pergi ke tentang tablet. Nah, di sini ada versi OS. Kalian bisa klik 7 kali sampai muncul kalian sudah menjadi developer. Karena di sini saya sudah pernah, jadi tulisannya tidak perlu Anda sudah menjadi developer. Nah, terus kita pergi ke setelan tambahan. Nah, setelah di setelan tambahan kita scroll, lalu ada opsi developer. Nah, kita buka dan kita scroll nih ke paling bawah ya, kita scroll aja ke bawah dan cari bagian settingan yang namanya nonaktifkan batasan proses turunan. Nah, untuk di tab Samsung namanya nonaktifkan batas proses turunan anak, dan di merek lain juga kurang lebih sama lah, namanya mirip-mirip seperti ini. Lalu kalian aktifin aja sampai centang biru. Setelah itu kita buka Play Store dan klik akun di pojok kanan atas. Kita scroll dan pilih Play Protect. Nah, klik logo setting di pojok kanan atas. Lalu di sini nih yang paling atas, bagian pindai aplikasi dengan Play Protect, kalian nonaktifkan atau jeda ya. Karena saya suka install aplikasi dari luar Play Store, jadi saya nonaktifkan saja. Dan masukinlah sandi kunci layar tab kalian. Nah, jika sudah, kita close saja dan buka aplikasi Chrome ataupun Google, bebas ya, terserah kalian. Lalu kalian search
Tiny Container GitHub. Nah, nanti muncul ya yang paling atas nih, release container/tiny container. Kita buka dan nanti diarahkan ke web GitHub ya. Nah, di sini ada berbagai versi ya. Nah, yang paling atas ini versi alpha. Jadi yang ini versi uji cobanya. Kalau lihat di aset ini cuma ada aplikasi kontainernya doang. Nah, kita scroll lagi aja ke bagian versi 4.2.2. Nah, versi terbaru ya untuk saat ini. Kalian jangan sampai salah download ya. Kalau ingin mengikuti tutorial video ini, kalian pilih yang versi 4.2.2. Nah, kita lihat nih apa aja yang diupdate di versi ini. Menambahkan fungsi tambahan untuk print langsung ke Android. Wah, ini nih yang sangat penting ya. Sekarang kita udah bisa print langsung nih dari aplikasi Office di Tiny Container ke aplikasi print Android. Jadi kalian tidak usah ekspor dulu lalu bolak-balik ke aplikasi. Dan ini update yang cukup bagus ya. Ini update yang cukup besar. Tapi masalahnya saya tidak ada device printer untuk mencobanya. Aduh, gimana ya? Lalu kita baca lagi. Nah, sekarang sudah bisa membaca SD card dan storage eksternal kayak hard disk, lalu flash disk dan lain-lain. Dan ya ini sisanya sih fix bug lainnya ya. Nah, kita scroll ke bawah nih di bagian aset, jangan sampai salah ya. Di sini ada beberapa versi dari mulai tinycontainer.apk. Nah, ini cuma kontainernya doang. Lalu di sini ada dua varian ya, Linux GXDE dan XFCE. Nah, dari dua varian ini kebagi dua lagi. Ada yang ujungnya strip N dan yang ujungnya strip ZH. Nah, N ini artinya English dan ZH ini artinya Cina. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau kalian download yang ZH, nanti Linux kalian jadi bahasa Cina. Please tolong ya. Tolong perhatikan nih bagian ini, jangan sampai salah. Dan nanti kalian nanya lagi nih di kolom komentar, "Bang, kok aplikasinya jadi bahasa Cina sih?" Nah, oke, di sini kita akan coba versi XFCE. Jadi kita download yang Tiny Container XFCE strip n.apk yang berukuran sekitar 753 MB. Dan jika sudah di-download, kalian bisa klik dan install saja seperti aplikasi biasa. Nah, jika sudah, kalian bisa klik selesai ataupun buka langsung aplikasinya. Di sini saya klik selesai aja dan kembali ke home screen. Nah, kita buka aplikasi Tiny Containernya. Kita langsung buka saja dan ya, di sini sudah terbuka. Kita tunggu dulu sampai proses ekstra konfigurasinya selesai. Nah, jika sudah, nanti ada proses seperti ini. Kita klik nih request file access. Di sini kalian aktifkan saja untuk akses filenya. Nah, lalu kembali. Nah, kita klik juga disable battery optimization dan ubah ke tidak ada pembatasan. Lalu kita kembali lagi. Nah, setelah itu kita tinggal tunggu saja proses instalasinya sampai selesai. Ini kalian nggak usah apa-apain sih, tinggal tunggu aja. Nah, jika sudah selesai, nanti akan muncul next seperti ini. Kalian ya tinggal klik next aja. Dan kita sudah sampai nih ke tampilan awal Linux Tiny Container. Nah, bisa dilihat ya di bawah ini ada shortcut. Kalau kalian klik untuk munculin keyboard, nah kalau kita close lalu pencet X, nanti akan hilang ya shortcutnya. Ini sangat penting untuk kalian yang tidak mau menggunakan keyboard basic dan mouse. Nah, untuk cara munculinnya tenang ya, gampang. Kalian tinggal swipe dua jari di sisi kiri layar. Nah, nanti muncul ya, kita klik yang kedua dan ya muncul lagi ini shortcutnya. Nah, untuk settingan bagian 2 dari bawah ada settingan mode touchscreen, kalian bisa ubah ya. Nah, jadi nanti kalian bisa operasikan saja kayak tablet. Tapi di sini karena saya pakai mouse, kita ubah lagi aja ke mode touchpad atau automatic. Oke, kita langsung aja ke start menu. Nah, di sini ada aksesoris, lalu grafik, internet, multimedia, dan setting juga sistem lah. Nah, kalau kita back sekali, kita akan ke menu settingan aplikasi Tiny Containernya. Nah, cara balik lagi ke home screen-nya, kalian klik aja enter GUI di pojok kanan atas. Nah, untuk yang tombol terminal ini untuk munculin terminal Linux-nya, kalian bisa klik view system info. Nah, bisa dilihat ya di sini OS-nya terdeteksi Linux Debian 13. CPU-nya ya ini MediaTek Helio G100. Lalu GPU-nya di sini masih pakai LLVMP. Nah, gimana sih cara ngaktifin GPU-nya? Tenang ya. Tenang dulu ya. Caranya sih cukup gampang ya. Nanti kita aktifin. Nah, kita lihat dulu nih di bagian bawah ada shortcut. Lalu yang ini bagian fitur. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan atau mengaktifkan fitur-fitur Linux-nya. Ada audio, mikrofon. Nah, di sini ada print service ya, update terbaru. Jadi kita bisa print langsung nih dari aplikasi Linux ke aplikasi print Android. Lalu ada external storage. Sekarang sudah bisa pakai ya untuk hard disk lalu flash disk yang nanti kita akan tes ya di video ini.
Lalu ada display ya di sini untuk yang icon aplikasinya kebesaran atau kekecilan, kalian bisa geser ke kiri nanti jadi makin kecil, dan kalau kalian geser ke kanan nanti icon-iconnya jadi besar. Tapi saya sih sudah pas ya tadi, jadi tidak usah di otak-atik. Yang ketiga ini bagian setting ya, di sini kalian nggak usah apa-apain sih. Lalu bagian help ini ya kayak gini doang. Nah kita balik aja ke shortcut. Di sini kita ke bagian option. Nah di bagian option ini ada menu high resolution. Ini untuk yang kalian pengen HD ya gambar Linuxnya, tapi nanti akan berat ya. Lalu ada miscellaneous atau menu tambahan. Di sini ada hangover configuration untuk kalian yang mau install aplikasi Windows. Tapi nggak akan saya bahas sekarang ya, nanti kelamaan. Lalu ada graphic acceleration. Nah, yang MediaTek dan Exynos kalian bisa aktifin yang VirGL acceleration. Bagi yang Snapdragon kalian bisa klik yang Adreno GPU acceleration dan aktifkan salah satu dari keempat settingan ini. Saya saranin sih kalau yang nggak otak-atik kalian aktifkan aja yang paling atas ya. Karena saya pakai MediaTek, kita kembali aja dan aktifkan yang VirGL acceleration. Nah di sini nggak akan langsung ngaruh ya. Kalian harus close dulu aplikasinya, lalu kita buka lagi aplikasinya. Dan ya kita udah sampai menu nih. Kita balik lagi aja ke settingan tadi. Nah kita lihat ya view system info. Nah bisa dilihat ya di sini bagian GPU-nya sudah berubah jadi Mali G57 MC2. Ya dan ini adalah GPU yang dipakai di Redmi Pad 2. Ini sangat berpengaruh ya karena nanti kita lihat nih kalau buka aplikasi bakalan jadi lebih cepat. Nah untuk kalian yang waktu itu ngeluh lemot, kalian harus coba aktifin dulu GPU-nya baru kalian ngerasa perbedaannya. Oke, jika sudah kita kembali ke bagian quick comment. Nah di bagian bawahnya nih ada software management dan run Windows software. Ini kalian bisa install Wine gitu ya yang run Windows software biar nanti bisa ngejalanin aplikasi Windows. Tapi belum semua aplikasi support ya, dan ini sangat ribet sih settingnya. Dan untuk bagian software management di sini kalian bisa install berbagai aplikasi Linux. Kita klik dan yang paling atas nih ada Only Office. Nah ini tuh aplikasi Office open source yang sangat mirip Microsoft Office sampai compatibility-nya juga. Kalian bisa klik aja lalu install. Nanti akan muncul terminal instalasinya. Kalian bisa tunggu aja sih di sini sampai selesai. Kalau kalian stuck di sini berarti WiFi kalian itu ada yang memblokir lah ininya apa sih? DNS-nya. Jadi kalian bisa ganti DNS atau ya mentok-mentok kalian harus ganti jaringan WiFi lah. Kalian coba atau hotspot dari HP kalian. Nah kalau udah jalan lagi kita tinggal tunggu sampai selesai. Oh ya kalau tetap nggak bisa kalian bisa pakai VPN ya di Play Store, VPN di Play Store. Lalu kalian tunggu aja sampai selesai. Nah jika sudah selesai nanti ada tulisan hijau ya, Tiny Localhost seperti ini. Kalian bisa back aja. Nah kita lanjut install VS Code. Ya oke, sudah selesai dan kita back lagi dan di sini ada nih Chrome versi desktop bro. Nah karena di versi terbaru sekarang sudah ada Chrome versi ori ya, karena di versi sebelumnya cuma ada Chromium yaitu Chrome versi open source. Tapi di versi baru sekarang udah ada install Chrome ori dari Google ya. Kita klik aja dan install dan tunggu sampai selesai. Nah jika sudah kalian balik aja ke Linuxnya. Nah oke, karena saya pengen ubah wallpapernya biar gak boring, kita klik kanan mouse dan pilih desktop setting. Nah di bagian folder kita ubah ke other, lalu kita arahin ke folder download. Nah karena saya download wallpapernya di sini, lalu kita maximize tabnya dan kita pilih open. Nah kalian bisa ganti ya sesuai selera ya. Di sini saya punya banyak wallpapernya sih dan kebetulan saya suka yang ini ya karena saya wibu. Yang Windows juga bagus sih ini. Oke kita langsung aja buka start menu. Nah kita lihat di internet ya sudah ada Chrome-nya, tapi ada dua nih. Kalian harus buka yang versi kode no sandbox. Oke kita buka aja dan ya sudah terbuka nih. Dan ini versi desktop ya. Kita coba lihat settingan print nih. Oke di sini sudah bisa ya direct print. Ada nih drivernya. Tiny print, tapi untuk pengetesannya saya tidak bisa ya karena tidak ada printer masalahnya. Jadi ya mungkin nanti ya akan saya simpan untuk video selanjutnya. Oke, kita coba lihat aja nih, di sini ada Chrome Store dan di sini ada ya semua extension Chrome dan ya sudah pasti work ya tentunya. Oke, tes pertama saya akan coba buka YouTube dan ini hasil performanya. Nggak terlalu bagus sih dan ya lebih bagus versi Android ya kalau untuk pemutaran video. Di sini saya coba tes aja setel video saya sendiri ya dari channel YouTube saya, video panjang dari playlist Linux nih.
Dan ya cukup lancar sih untuk diputar di 720p. Tapi tetap aja sih lebih bagus nonton di aplikasi YouTube Android lah tentunya. Tapi untuk masalah browsing ini lancar ya. Di sini saya akan coba di web Canva ya. Oke, sebentar saya login dulu. Dan ya kita coba nih buka 2 project aja. Nah, enaknya Canva web itu gini ya. Kalian bisa buka 2 tab project, lalu kalian bisa drag and drop maupun copy paste dari kedua project yang berbeda. Beda dengan Canva aplikasi Android ya, kalian cuma bisa buka 1 project. Dan ya ini literally tab kalian udah jadi laptop mini bro, karena Chrome ini sebenarnya versi desktop. Nah, kita bisa lanjut buka VS Code. Bisa dilihat ya, ini terbuka dengan bagus. Ini untuk VS Code-nya. Kita lihat di extension-nya juga ada semua ya. Dan ya saya pernah coba install dan buat pembahasan khusus untuk VS Code ini, dan ya bisa berjalan dengan baik ya di tablet ini dari dulu. Sekarang kita coba aja langsung ke bagian Office. Kita coba nih on the Office. Nah, ini nih ya kuncinya, karena overpower guys. Bisa lihat ya di sini cuma beberapa detik ya buka aplikasinya. Kita coba klik 1 2 3 4 5 detik guys untuk buka aplikasi Only Office ini. Cukup cepat sih, karena untuk Android ya lumayan lemot. Ini saya buka aplikasi Canva Android aja bisa sampai 10 detik sampai 14 detik bro. Nah, di Renupad 2 ini, karena ini aplikasi desktop, kita bisa buka dengan 5 detik. Sebenarnya tergolong cepat sih dan mengagumkan juga ya. Loh, nah di sini ada dokumen, spreadsheet, presentation atau PPT dan PDF ya. Kalian bisa edit PDF juga nih di sini di Android dengan enak, karena aplikasi edit PDF di Android itu menurut saya jelek-jelek ya, dan berbayar semua. Nah, di bagian template juga nih udah ada disediakannya berbagai template dokumen dari Only Office-nya. Tentu saja kita coba buka dan ya bisa terbuka dengan baik. Tapi di sini kita close lagi aja. Kita akan coba buat blank dokumen. Dan kita coba nih berapa detik. 1 2 3 4 5. Ya, 5 detik untuk buka dokumen Word. Dan untuk membuka spreadsheet juga 1 2 3 4 5 6 detik ya. Dan untuk PPT juga sama 5 detik, dan untuk PDF juga sama ya 5 detik. Jadi overall kalau kalian buat project baru berdasarkan dari video ini, harusnya sih sekitar 5 detik kalau device-nya sama ya. Dan ya itu cukup cepat lah untuk sekelas aplikasi desktop yang jalan di Android bro. Dan karena ini multi tab, kalian bisa berpindah-pindah dokumen ke dokumen lainnya dengan cepat ya di atas ini. Dan untuk fiturnya sendiri ya di sini overall sama ya kayak Excel, ada insert, ada juga equation, simbol, pivot table, lalu ada di sini bagian row, layout, formula. Untuk rumusnya sih kurang lebih sama kayak Excel ya, nggak seperti WPS yang agak beda. Lalu data, collaboration, protection. Nah di sini di bagian view nih ada makro nih. Nah untuk kalian yang punya VBA Excel, kalian bisa convert ya dari VBA, tapi di sini makronya itu bahasanya beda dari VBA. Jadi kalian harus belajar lagi, dan untuk record makronya juga jalan sih. Di bagian plugin di sini ada beberapa bagian plugin yang populer, lalu ada AI. Di sini juga kalian harus setting dulu ya untuk fitur AI-nya. Kalian harus masukkan API key AI untuk setup AI di aplikasi ini. Apa sih? Saya nggak akan coba ya sekarang ya, karena di sini saya hanya akan memperkenalkan fiturnya aja. Lalu untuk presentation juga sama sih overall fiturnya kayak di MS Office, dan untuk PDF-nya juga sama ya kayak fitur-fitur pengedit PDF lainnya. Ada signature, lalu insert, draw, layout, reference, dan lain-lain lah. Dan ini mirip kan sama MS Office, ada rulernya juga ataupun penggaris dan lain-lain lah. Oke, kita coba mengetik aja nih di Word ya. Karena kemarin ada yang komen nih lemot banget untuk ngedit di Word. Tapi di sini lancar-lancar aja sih. Kemarin yang ngeluh lemot sih mungkin kalian belum aktifin GPU-nya. Padahal di sini saya pakai Renupad 2 yang versi RAM 4 GB. Oke, dan saya sih sebenarnya penasaran guys untuk print langsung ke Android-nya. Jadi nanti langsung ngeprint ke aplikasi Android-nya. Kita nggak usah ekspor dulu lah file dokumen yang udah kita edit, lalu nanti kita ke aplikasi Android-nya. Jadi kita bisa direct print dari aplikasi Tiny Containernya. Tapi masalahnya saya tidak ada tidak ada printernya. Aduh. Oke, kita close aja lah. Kita langsung next ke pembahasan masalah external storage ya.
Nah, di sini dimana di versi-versi sebelumnya itu belum pernah support ya untuk masalah external storage dan hanya sebagian folder Android saja yang bisa dipakai. Nah, di sini mohon perhatikan dengan seksama ya. Untuk pengetesan di sini kalian membutuhkan converter SATA to USB seperti ini, dan kebetulan saya ada hard disk 500 GB laptop slim untuk pengetesannya, dan kita colokkan saja. Oh ya, kalian butuh satu lagi nih, OTG atau converter USB to Type-C. Nah, semua produknya akan saya cantumin ya di deskripsi video ini. Kalian bisa beli lewat situ. Langsung aja kita colokin ke Androidnya. Nah, sudah ada nih notifnya drive USB. Kalau sudah ada notif seperti ini, kalian close dulu aplikasi Tiny Containernya. Baru kalian buka lagi aplikasinya. Nah, jika sudah boot ke Linuxnya, kita coba buka folder nih. Kalian bisa dari home folder ini, atau bisa lewat logo file di sebelah start menu, atau kalian bisa pergi ke bagian aksesori lalu file tuner manager. Ini kita buka aplikasi file manajernya. Nah, di sini folder-folder ini tuh terhubung sama Android ya. Jika dokumen itu folder dokumen Android, lalu jika folder download ini tuh folder download Android. Jadi saling terhubung gitu. Bagian foto, picture, dan movies juga sama ya, ini terhubung dengan Android. Nah, tapi di sini cuma sebagian kan yang terdetek folder internal Android kalian. Tapi sekarang udah bisa kebaca semuanya nih. Untuk caranya ya, kalian bisa pergi ke file system. Nah, di bagian sini ada folder MNT. Nah, jangan sampai salah ya. Yang MNT ini nih, kita klik. Nah, di sini ada 4 penyimpanan ya yang ada di tab saya ini nih. Nah, yang SD card ini folder Android kalian ya. Ini full folder Android kalian. Folder Android internalnya lah. Bukan kartu SD ya ini, tapi file penyimpanan internal kalian. Bisa dilihat di sini dokumen untuk sama ya kayak yang tadi. Dan kita back aja. Nah, yang kartu SD baru nih, ini micro SD yang saya pasangkan di tab Android ini, alias kartu SD lah. Dan di sini terdetek semua ya tentunya. Lalu kita back lagi aja. Nah, yang new volume ini baru hard disk saya, dan yang drive USB juga itu sama hard disk saya ya. Yang drive USB ini folder C, dan yang new volume ini folder D saya dari hard disk. Dan ya bisa terbaca full ya drive USB-nya. Kita cek nih. Ada folder game-game PS2 dari PC saya lah. Dan aman ya, terdetek semua. Kenapa sih lebih enak file manager di Linux ini daripada file manager di Android? Ya karena untuk manajemen filenya itu lebih enak banget di Linux lah. Nih, kita coba aja buka 2 tab. Saya ingin memindahkan file ini ke folder ini. Kalian tinggal select aja dan seret file kalian ke folder yang mau kalian pindahkan. Dan ya udah langsung pindah kayak di Windows lah, drag and drop. Untuk kalian sudah familiar pasti sudah tahu lah. Dan ya kita sudahi dulu nih pembahasan penyimpanan ini. Udah clear ya. Saya rasa kalian juga udah cukup paham lah dan untuk penjelasannya. Nah, untuk aplikasi kalian install aplikasi kalian bisa juga lewat terminal nih. Untuk kalian yang sering pakai Linux, kalian sudah pasti familiar dengan yang namanya terminal. Nah, kita pergi ke start menu lalu ke bagian sistem. Ada XFCE terminal. Kita klik lalu ketik sudo apt install VLC karena saya mau install VLC media player. Lalu tunggu. Nah, ada continue. Kita ketik yes dan enter dan tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, saya lanjut juga install Blender, sudo apt install Blender. Terus apa ya? Udah sih selesai. Oke, kita langsung aja tes aplikasinya. Saya akan tes dulu VLC media player. Kita akan mencoba buka video yang berada di hard disk saya nih. Dan ya bisa dibuka nih videonya, aman ya. Dan lancar sih tentunya. Oke. Overall aman lah untuk media player lah. Kalian bisa nonton anime, video dan lainnya lewat sini. Oke, selanjutnya kita buka Blender. Untuk Blender di sini kalau kalian aktifin GPU acceleration itu tidak bisa ya, atau tidak support ya di MediaTek. Jadi kalian harus nonaktifkan dulu settingan GPU-nya, lalu kalian close dulu Tiny Containernya, lalu kalian buka lagi aplikasinya. Baru kalian buka Blendernya dan bisa nih di sini dijalankan Blendernya. Dan kita juga bisa buat file baru di Blendernya dan aman ya. Dan di sini juga bisa render dan edit project, tapi masalahnya di sini nge-lag banget. Nge-lagnya tuh nge-lag banget. Karena ya nggak kuat untuk tab Brand 2 ini. Kalau kalian punya tab yang Snapdragon, apalagi Snapdragon yang high end ya kayak tab 10 jutaan ke atas sih harusnya lancar ya. Kalian bisa testing aja sih sebenarnya.
Tapi di MediaTek nggak support nih untuk GPU-nya. Jadi saya testing kehalang sih testingnya. Tapi di Samsung yang menggunakan Exynos sih cukup lancar ya, hanya menggunakan CPU. Jadi intinya sih kalian harus punya tab yang bagus lah. Nah, untuk install aplikasi ya atau App Store, karena nggak ada App Store bawaannya, jadi kita bisa install App Store nih. Saya akan ajarkan ya. Kayak sebenarnya udah banyak di video sebelumnya, tapi kita akan bahas di sini juga. Karena kalau install lewat terminal itu cukup ribet kan, dan nggak ada semuanya juga nih kalau lewat fitur bawaan aplikasi Tiny Containernya. Oke, kita buka Chrome lalu ketik Raspberry Pi App Store. Nah, di sini kalian klik yang paling atas saja nih, lalu nanti diarahkan ke websitenya. Lalu kita klik install. Nah, di sini kalian copy nih komen yang paling atas. Lalu kita buka terminal, lalu kita pastekan di terminalnya. Di sini kita pastekan, lalu ketik paste. Lalu klik paste. Lalu enter pakai keyboard, dan ya kita tunggu saja sampai selesai. Nah, jika sudah ada tulisan Tiny Localhost warna hijau, berarti sudah selesai ya. Kita close, lalu kita buka nih Pi App Store-nya. Nah, jika ada tulisan seperti ini, kita klik mark as secure and launch. Lalu jika ada tulisan seperti ini juga, kita klik OK. Nah, sudah terbuka ya. Di sini kalian bisa install berbagai aplikasi ya, tapi tidak support semuanya juga sih. Saya sarankan jangan terlalu banyak dicoba-coba ya, karena nanti storage kalian kepenuhan kalau banyak install aplikasi. Di sini saya akan coba install Inkscape aja, dan ya tinggal ditunggu sampai selesai ya. Dan ya kita coba buka nih Inkscape. Dan ya aman ya, bisa terbuka. Di sini kita buat dokumen baru aja ya. Dan ya bisa dibuka nih aplikasi Inkscape-nya dan berjalan dengan lancar. Nah, ini tuh mirip CorelDRAW ya, aplikasi vektor lah. Kalau kalian belum familiar, ini tuh aplikasi vektor open source gratis, mirip CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Jadi untuk kalian yang desainer sih bisa nih sekarang pakai tab Android ya untuk buat logo dan lain-lain. Dan ya bisa cukup lancar ya. Dan saya pernah buat pembahasannya khusus sendiri ya untuk Inkscape ini, tapi karena tidak ada yang minat nonton videonya, jadi saya tidak lanjutkan untuk pembahasannya. Dan ya selanjutnya sih untuk cara nambahin aplikasi ke home screen gampang ya, kalian tinggal klik kanan lalu send to desktop ya, sama seperti di Windows. Dan ya mungkin cukup dulu ya untuk pembahasan Linux Tiny Container versi terbaru ini. Nah, gimana, kalian udah tertarik gak? Jadi kesimpulannya, Linux di Android itu sekarang udah makin bagus ya. Even nanti developernya sudah tidak akan update lagi, ini tuh kan open source ya, jadi bisa ada yang melanjutkan projectnya, atau nanti ada developer aplikasi lain yang mau melanjutkan ya, atau membuat cabangnya. Selain itu, Google sendiri baru-baru ini di Android terbaru ada fitur untuk menginstal Linux versi native lagi, yang sebenarnya ini cukup menarik ya untuk dibahas. Karena kalian bayangin lah, nanti laptop mini itu kan laptop mini nanti OS-nya Android tapi bisa Linux juga, atau nanti mini PC itu nanti jadi makin kecil dan tipis kayak HP. Kalau sekarang kan mini PC itu segede bata ya, nanti mungkin jadi setipis HP. Nanti yang harus diatasi mungkin masalah cooling system. Nah, untuk sekarang mencoba cara ini bagi yang udah punya tab sih bagus-bagus aja ya. Tapi untuk kalian yang belum punya tab dan sengaja beli, menurut saya sih tidak worth it ya untuk membeli sekarang, karena semua harga tab itu naik 1 juta rupiah bro. Dan ya oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.